berarti kita harus punya amalan andalan, Pak. Amalan andalan untuk sang pasal itu sambut itu dan ya. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang muadzin koloni harusnya kita sudah sampaikan ini. Jadi tentang muadzin itu yang saya baca di hadis kumpulan hadis Sahih Bukhari itu memang informasinya yang disampaikan di hadis itu orang-orang yang mengumandangkan adzan itu dia akan menjadi orang yang paling panjang lehernya. Kemudian syarat penjelasan para ulama dalam penjelasan paling panjang lehernya itu adalah paling tampak kebaikannya, paling tampak kebaikannya. Kemudian kenapa dimaknai sebagai paling tampak kebaikannya? Karena muadzin itu mengajak orang untuk mengerjakan sholat. Artinya kan seperti doa setelah azan itu Allahumma rabb hadhihi dakwah, ya, dakwah kita. Ya Allah, inilah dakwah yang sempurna, seruan yang sempurna. Jadi muadzin itu sesungguhnya dia tengah berdakwah, menyeru mengajak orang untuk mengingkari dari sholat itu sholat. Sehingga kebaikan orang ini menjadi sangat tampak di hari kiamat, yaitu kemudian dibiasakan sebagai lehernya paling panjang. Nah, tapi kalau informasi detail nanti penikmatannya apa dan sebagainya, jadi pernah baca lagi. Yang mengenai gunakan itu tadi. Ya, yang sudah kubur. Ya, berarti amalan tadi, amal soleh tadi kan ya, amal kita sampaikan tadi kan di hadis yang dinukil tapi kebetulan di buku ini kan ungkapannya umum ya, amal soleh, amal kebaikan. Tapi amal kebaikan itu kan mencakup banyak sekali. Jadi bisa orang yang memang dia sebagai muadzin sehingga kebaikan dia paling menonjol pada sisi azan gitu. Ada orang yang mungkin amal yang paling menonjolnya itu sedekah. Ada orang mungkin paling menonjol amalnya itu mengajarkan ilmu. Walaupun bukan berarti sing liyane ora dilakoni, cuman yang paling dominan gitu. Ya. Misalnya para ulama itu tetap amal kebaikan paling menonjol kan dalam mengajarkan ilmu. Walaupun dia tetap ya sholat, ya puasa gitu. Tapi yang paling tampak di situ. Orang-orang yang mungkin berlimpah dengan harta, dia banyak bersedekah, amal paling menonjolnya di situ, paling dominannya itu, Pak. Ya. Nah, kalau ditanya apa mesti harus ada amal andalan, tidak diharuskan pun otomatis orang pasti punya ada amal yang paling banyak dia lakukan. Ya, paling yang paling istilah kalau orang itu paling ahlinya di mana gitu. Ya. Nah, itu bisa menjadi sandaran kita kepada Allah untuk diberikan rahmat ya. Itu walaupun amal yang lain juga dilakukan pasti, tapi pasti ada yang paling kuat, paling menonjol, paling dominan ya. Ada satu waktu seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasul, aku sudah mengetahui, atau bahasa hadisnya, telah datang kepadaku banyak sekali dari syariat Islam ini. Ajarkan kepadaku ya Rasul satu amal yang bisa aku jadikan pegangan, maksudnya diandalkan itu. Mungkin kabeh syariat Islam itu akeh banget ya itu. Nah, kula diajari amalan apa sing saged kula andalke nggih. Kemudian Nabi mengajarkan padanya, basahi lisanmu dengan berzikir pada Allah. Ya. Jadi jangan pernah kering lidahmu dari berzikir kepada Allah. Jadi sahabat ini dikasih ya arahan pada Nabi, coba kamu jadikan amalan dalammu adalah melafalkan kalimat-kalimat zikir. Ya cukup. Nggih. Bisa nggak kita gunakan atau kita sampaikan pada semua level masyarakat atau masyarakat tertentu ya? Iya. Untuk menyampaikan hadis itu. Ya bisa pada saya pun. Hanya kan ngeten nih Pak, nggih.
satu amal yang jadikan pegangan itu bukan berarti meninggalkan amal-amal lain yang harus dikerjakan gitu. Tapi kan orang kemudian perlu satu amal yang diandalkan tenanan nih, dia menyediakan waktu lebih banyak untuk amal tersebut, lebih sungguh-sungguh untuk amal tersebut. Pada saatnya pasti mempengaruhi perbaikan amal yang lain, Pak. Itu, ya. Jadi seseorang yang merutinkan zikir gitu, maka dia membiasakan ucapan-ucapan yang baik dengan menyebut nama Allah, itu pasti akan memberikan pengaruh pada kebaikan hatinya. Kebaikan hati mempengaruhi dorongan-dorongan melakukan amal kebaikan. Pada akhirnya nanti juga memperbaiki amal-amal yang lainnya juga. Ya. Kaitan dengan orang Islam meninggal dan itu sholat robiah, jadi waktu dibangkitkan. Karena aku nanti akan mensodakokan semua hartaku. Nah itu berarti konteksnya itu sodako itu lebih utama gitu atau gimana? Jadi itu mungkin yang dimaksudkan di surat Al-Munafikun itu. Ya coba kita bacaan di surat Al-Munafikun yang dimaksudkan dengan sodako. Surat Al-Munafikun surat berapa itu? 63 atau 60 berapa? Saya tanyakan dulu benar atau enggak yang dimaksudkan adalah ayat ini, ya, sebelum nanti menjawab pertanyaan. Al-Munafikun surat ke-63, ayatnya ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Napa niku yang dimaksud, kenapa kok bersedekah yang ya kemudian jadi penyesalan, dan kalau masih dikasih waktu aku akan bersedekah gitu nih. Ya, kenapa ini ketika seseorang jadi berinfaklah sebelum kematian datang, lalu ketika kematian datang itu baru dia berkata, ya Rob, tundalah kematianku barang sedikit saja. Di waktu yang sedikit, ya, dalam penundaan itu aku bisa bersedekah sehingga aku termasuk bagian dari orang soleh. Kenapa sedekah? Kenapa enggak yang lain? Itu maksudnya gitu, ya. Satu, ini jelas menunjukkan keutamaan amal sedekah. Satu, ya. Yang kedua, kenapa sedekah? Ya, karena sedekah itu nilai manfaat yang luas, yang meskipun sudah meninggal dunia akan tetap mengalirkan nilai pahala bagi kita. Sehingga kalaupun dikasih waktu yang sedikit, itu kan kemudian kita harus milih amal yang tidak akan pernah putus pahalanya, Pak. Jadi ini kecerdasan orang untuk memilih gitu kan. Kalau dikasih waktu sebentar, kamu milih melakukan amal apa? Nah, di ayat ini berarti ada isyarat petunjuk sedekah itu pilihan yang paling tepat kalau memang kita menyadari waktu itu terbatas. Ya, karena nilai amalnya, pahalanya tidak akan pernah terputus. Sekalipun kita hanya dikasih waktu 1 menit dan 1 menit meninggal, tapi kita sempat sedekah, terus aliran pahala itu kita dapatkan. Ya, itu. Ayat 10. Kalau misalnya sholat kan pribadi, Pak. Baca Quran ini pribadi. Kalau sedekah manfaatnya terus selalu selagi dimanfaatkan orang ngalir terus pahalanya. Nah, gitu. Kalau kita dapat itu tadi ya.
Nah ya, sedekah itu pasti jariah. Jariah. Sama ini satu lagi Ustaz. Ya. Saya tadi belum gitu kan ada dalam ceramah yang disampaikan berapa itu bahwa pada Rasul itu bilang usia bumi ini tinggal 1.500 tahun dari hijrah itu. Nah sementara hijrah ini itu sudah masuk di angka 1449 hijrah. Sebentar, itu dari mana Pak? Yang saya pernah dapat makanya. Nah, saya belum. Karena Rasul tidak tahu kiamat itu kapan. Ayat Quran maupun hadis Nabi yang sahih jelas mengatakan Rasul nggak tahu kapan itu kiamat. Saat Jibril tanya, akhbirni anis sa'ah, beritahu padaku tentang kiamat, kapan terjadinya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Aku dengan kamu sama-sama nggak tahu kalau kapannya. Di Quran juga disebutkan, ya, tentang as-sa'ah, hari kiamat, ilmuha inda rabbi, pengetahuan tentang waktu terjadi kiamat hanya ada di sisi Tuhanku. Jadi Rasul pun nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada satu perkataan atau riwayat yang dinisbatkan pada Nabi, Nabi mengatakan umur dunia tinggal 1.500 tahun. Ini benar kok enggak? Nabi aja nggak tahu kok. Jadi jelas keliru itu, nggak mungkin Nabi akan berkata demikian. Tapi itu kesebah ya, kesar ya. Iya, ya tidak tahu. Hadisnya jelas, aturnya Nabi nggak tahu kapan. Ada sahabat tanya, ya Rasul kapan kiamat akan terjadi? Nabi balik bertanya, kamu sudah menyiapkan apa? Nabi nggak jawab kapannya karena nggak tahu. Yang penting kamu sudah menyiapkan apanya, bukan kapannya. Ya. Jadi kalau ada perkataan tentang hari kiamat kapan, walaupun dinisbatkan pada Nabi, itu pasti keliru, pasti nggak benar. Ya. Nah, Nabi pernah mengungkapkan sudah dekatnya kiamat itu adalah hari kiamat dengan aku diutus itu hanya seperti ini. Artinya sejak Nabi diutus dengan kiamat itu sudah dekat, apalagi sekarang. Karena Nabi itu kan utusan terakhir, berarti sudah gak ada Rasul lagi. Ya memang sudah kiamat dekat sebetulnya. Iya, semakin kesini sudah semakin dekat. Cuman pastinya kapan nggak ngerti. Sudah nggak ada utusan lagi, sudah Rasul terakhir. Iya, silakan. Sejarah kubur tadi saya ingat kasus sejarah Pak. Jakarta itu yang namanya kubur itu kan mahal ya. Iya. Ada pajak per tahunnya yang cukup tinggi, apalagi di masuk kota itu paling tinggi lagi. Iya. Terus saya dapat keluhan dari beberapa partner yang akhirnya menjadi diskusi di situ. Sebenarnya sih ini kalau kita kubur itu kan sudah di alam sama yang kita lihat. Jadi dan di baki itu kalau kita lihat ya hanya di makanan itu kasih batu nggak ada namanya. Terus langsung aja rasa bayar pajak, pajaknya akhirnya yang mau dikorupsi sama pemerintah. Nah ini sikap-sikap itu gimana? Ada itu makamnya orang tua kita. Iya. Terus saya bilang, kalau ini api nalar saya bilang, ini akal saya. Kalau bisa saya nggak tahu, tapi akalnya yang merawat makam orang tua kita itu kan masih anak cucu kita. Apakah fisik kita itu masih kenal kan enggak? Ini kan tidak dijamin itu harus dipelihara itu enggak. Terus kita lepaskan saja. Apa-apa kalau kita tidak mampu bayar pajak, daripada kamu tinggi sana bayar pajaknya. Nah, daripada kamu bayar pajak itu, tapi masih ada masa yang hidup yang harus lebih diutamakan, itu tidak apa-apa. Itu pendapat saya. Tapi kan
doa kita nggak terlepas. Ya. Ini menurut Ustaz Sigit gimana? Karena Jogja sudah mulai merembet ke sana, pelan-pelan. Iya. Ya, terutama Kuncen. Kuncen itu sudah mulai. Saya punya leluhur di situ. Jadi Mbah Buyut. Tadi dimintain sama Mitra itu. Ayo gimana? Lagi bangun ya. Ayo nggak apa-apa. Aku sudah nggak. Nah ini gimana nih? Karena beda-beda cutinya udah nggak kenal lagi tuh. Iya. Nah, sikap kita yang masih hidup ini menghadapi sistem yang ada di kuburan yang hilang. Kuburan yang hilang. Apakah itu harus dilestarikan gitu? Atau mungkin gitu? Saya prinsip-prinsip umumnya dulu ya. Makbaroh atau area pemakaman kuburan itu termasuk tempat-tempat yang dalam pandangan Islam penting. Kenapa penting? Karena kita melihat ada adab-adab khusus yang diajarkan. Masuki area pemakaman dianjurkan mengucapkan salam ya, assalamualaikum ahlad diyar wa ahlal kubur gitu kan. Kemudian tidak boleh menduduki makam. Lalu disunahkan melepas alas kaki misalnya jika tidak ada yang membahayakan. Kemudian ya anjuran untuk ziarah kubur. Ini semua kan arahan yang jelas bahwa area pemakaman itu menjadi sesuatu yang penting ya. Walaupun tidak berarti harus makam keluarga kita, anak kita, tapi pemakaman itu menjadi tempat yang penting, yang diantara kepentingannya adalah mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita pada kehidupan akhirat ya, mengingatkan kita untuk bersegera ya, iman dan taat pada perintah Allah dan seterusnya lah gitu. Nah sehingga tentu kalau ditiadakan sama sekali tidak bisa kita terima gitu, karena perhatian Islam yang sangat besar terhadap area pemakaman ini ya, dan anjuran untuk melakukan ziarah kubur. Tetapi di area pemakaman itu misalnya ada makam keluarga kita ya, apakah harus terus dipertahankan, tidak boleh dihilangkan? Nah ini tidak ada dalil yang pasti di situ ya, tidak ada dalil yang mengharuskan atau mewajibkannya, karena pasti seluas apapun kemudian orang mati akan bertambah terus, yang dikuburkan juga terus ada. Kalau harus dipertahankan orang oleh wah-wah gitu, ya mesti kebak. Hanya yang penting kan area makamnya tetap ada, yang di situ kita bisa melakukan beberapa ibadah yang dianjurkan tadi. Nah, kalau ya ini saya pendapat pribadi, bisa salah bisa benar. Yang menurut saya yang paling penting area makamnya tetap ada, sedangkan yang di situ bisa berganti dengan yang lainnya. Ya. Jadi kita tidak perlu mempertahankan keluarga kita. Iya. Ya. Bisa berganti dengan yang lain. Ya artinya ya gentenan dengan yang lainnya. Iya. Nah, saya memahami itu juga sama. Ya. Tapi dianggap aneh. Cuman sebagai kebanyakan kita kan nek arep ziarah ki makame sapa ya tidak merasa mantep, kudu keluargane dhewe gitu ya. Nah, enggak harus gitu juga kita ziarah kubur ke makam siapapun, karena yang paling penting mengingat kematian. Tapi kalau memang punya area yang cukup luas ya monggo gitu ya. Nah, adapun masalah pajak dan sebagainya itu terkait dengan hak milik tanah lah. Hak milik tanah. Nek tanah-tanah itu rasa dipajak. Oke, silakan Bu. Tentang ziarah kubur Ustaz. Iya. Pak Rian dia mau. Ibu
Rin nggih, Ibu nggih. Monggo Ibu. Nggih, Ibu Rin. Nggih. Ya. Nggih. Oh, dimakan. Makan nangkanya. Ya boleh. Ya kalau tidak ada yang memiliki itu ya monggo saja dimakan. Kalau ada pemiliknya ya nembung sing duwe saja. Kalau itu di area yang memang itu milik umum ya, anggaplah makam itu milik umum itu ya, ya boleh saja monggo. Kata nih ya, monggo Pak. Ya, tentang ziarah kubur. Iya. Karena ada dua pendapat kalau ziarah kubur itu kan tentang baca Quran biasanya. Oh iya. Ada Yasin. Itu hukumnya gimana? Karena ada yang bilang di kuburan itu tidak boleh mengaji atau baca Quran. Ziarah aja dengan doa. Tapi ada yang melakukan juga ziarah itu dengan ziarah baca Yasin. Nah, ini gimana hukumnya sebenarnya? Ya. Jadi pendapat yang melarangnya mengatakan tidak perlu baca Quran di area kuburan itu melandaskan pada satu hadis, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wala taj'alu buyutakum maqabiro gitu. Cahayai rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lalu mengambil pemahaman dari hadis ini, perintah untuk baca Quran di rumah. Kemudian larangan jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti difahami kuburan tidak untuk baca Quran. Nah, lalu diambillah kesimpulan baca Quran itu jangan di kuburan. Kuburan bukan untuk baca Quran, pemahaman begitu. Nah, sedangkan yang membolehkan bahkan menganjurkan dalam mazhab fikih Syafi'iyah, bahkan Imam Nawawi itu menganjurkannya, dan riwayat hadis tentang ini sahih gitu. Ya. Bacakan Quran untuk orang yang meninggal itu, yang sudah dikuburkan tadi. Bahkan disebut pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah gitu. Pada kedua kakinya bacakan akhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian ada riwayat di mana Ibnu Mas'ud melakukannya. Jadi sahabat pun melakukan itu. Riwayatnya juga ada. Oke. Didasarkan ini kemudian ada pendapat tadi membolehkan bahkan menganjurkannya. Imam Nawawi sampai berpendapat bahkan kalau bisa sampai menghatamkan Quran itu lebih baik lagi. Nah, jadi kalau jelas ada dalil hadisnya dan sahih, maka jelas kebolehan atau bahkan anjurannya. Sedangkan yang tidak bolehkan tadi sifatnya fahmul hadis, apa yang difahami dari hadis, berarti bisa benar bisa salah pemahamannya. Ketika yang difahami itu merupakan larangan baca Quran, yang difahami loh ya, teksnya nggak ada secara tegas jangan baca Quran di kuburan, nggak ada teksnya, tapi yang dia pahami. Sedangkan ada teks dalil yang justru menganjurkan untuk membacanya, berarti yang harus dikoreksi pemahaman ini ya. Nah, lalu berikutnya kan berpikir, lalu apa yang dimaksudkan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan ya, sepi dari aktivitas melakukan ibadah, karena kuburan itu orang-orang mati, nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi bukan berarti melarang kita baca Qurannya, tapi kuburan itu tempat orang-orang mati yang sudah tidak bisa beramal. Nah, harus dipahami begitu agar tidak bertentangan dengan teks hadis yang jelas sahih membolehkannya. Kan gitu.
Nah, ini biasanya di faham salafi itu memilih untuk melarang keras, menjadikannya sebagai bid'ah, ya, dan seterusnya. Padahal jelas teks hadis kebolehan sama anjurannya ada. Ya. Mendoakan, memintakan ampunan, membacakan Al-Quran, silahkan. Ya, silahkan Bu. Ya, kalau wali-wali daya itu kan kedua orang tua saya. Ya, jadi kalau untuk ya suaminya pakai bahasa jenengan piyambak boleh. Ya, kalau diarabke yo kena, dijawake ora apa-apa gitu. Ya. Kalau diharapkan ya, kalau Allah mafil wali daya kan memang ada redaksi kalimatnya itu ada di dalam hadis atau dalam Quran itu Rabbi firli wali daya gitu ya. Tapi kalau untuk suami kita tidak mendapatkan redaksi di dalam dalil hadis atau Quran, ya boleh dengan bahasa kita sendiri. Ya. Nah iso diarapi ora apa-apa ngarap Jawa ya kena ya. Zauji. Ya Allah, ampunilah dosa hamba juga suami saya yang sudah mendahului saya, ya Allah. Gitu. Apa terus disebutkan ketentuan ya. Kalau Allah mafili wali daya memang redaksi kalimatnya memang kedua orang tua saya. Betul ya? Saya wonten? Ya silahkan Ibu. Monggo. Bagaimana orang yang sudah mewakafkan masjid tapi masih sampai usaha ini gimana itu? Kalau sudah mewakafkan itu kan sudah memindahkan hak kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik umat. Seharusnya sudah nggak boleh cawe-cawe. Hanya masalahnya yang diberi amanah wakaf, pengelola wakaf namanya nazir, itu harus amanah betul melaksanakan amanah sesuatu yang diwakafkan tadi. Secara fikih wakaf, kalau yang diberi amanah untuk mengelola wakaf atau nazir wakaf itu tidak melaksanakan amanah dengan baik, yang mewakafkan boleh menarik tidak untuk milik dia sendiri, tapi dialihkan kepada nazir yang lain. Jadi kalau nyata terbukti yang diamanai tidak melaksanakan amanahnya, kan banyak nih wakaf yang terbengkalai. Nah ini kan mesake sing wakaf, maka yang berwakaf itu punya hak untuk menarik kembali, tidak menjadi hak milik dia enggak, tapi harus dialihkan pada nazir yang lain yang lebih amanah. Boleh seperti itu secara fikih. Oh harus kan ada serah terima wakaf juga. Kemudian nanti di Badan Pertanahan Nasional juga akan berubah statusnya. Memang di masyarakat kita masih banyak yang hanya dengan lisan. Atau kalau suatu saat bisa jadi sengketa. Ya, ini harus diamankan karena kalau sudah diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan, Pak. Iya, ya nanti status tanah wakaf sudah terdaftar. Ya, ikrar wakaf biasanya di KUA nanti, ya, bisa pada lembaga, bisa pada pribadi. Lembaga yang sudah boleh menerima Muhammadiyah dan NU. Kalau pribadi nanti membentuk kepengurusan nazir minimal 3 orang ketua, sekretaris bendara minimal 3 orang. Nah ini pengelola wakaf, ya pengelola wakaf yang statusnya pribadi gitu. Nah, cuman nggak tahu sekarang mungkin ada perubahan aturan itu atau tidak, ya karena ada undang-undang khusus tentang wakaf. Ya, tapi kalau kaitannya dengan tadi yang mewakafkan itu, kalau memang benar-benar mendapati kok yang saya wakafkan kok nggak dikelola dengan baik nih, dia boleh narik, tapi tidak untuk milik dia lagi. Ditarik itu untuk diserahkan ke pengelola lain yang lebih amanah. Ya.
Nah, amannya memang ketika serah terima wakaf itu dirampungkan sampai statusnya betul-betul tanah wakaf itu, sehingga nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa ditarik menjadi hak milik pribadi gitu. Ya, terkait ziarah kubur tadi yang katanya memang ada imam yang menyuruh bahwa kalau bisa baca Quran sampai khatam. Nah, mungkin itu dijadikan dasar di kampung raya. Jadi kalau ada orang meninggal itu 3 harinya dia suruh dia bayar orang untuk baca Quran sampai khatam berapa kali gitu. Tapi itu dibayar. Bisa 4 juta, bisa 6 juta. Nah, yang jadi masalah itu membayarnya itu. Iya. Bukan, misalnya saya ini yang meninggal orang tua saya. Iya. Saya membayar orang. Kalau kamu bacakan Al-Quran, ya saya tahu dia bisa baca Al-Qurannya orang. Baca Qurannya kan boleh, iya kan? Tapi bahasa seorang kemudian baca Quran karena ya itu kan kaitannya penilaiannya oleh Allah gitu ya. Tapi dia baca Quran memang boleh kan secara fikih. Kalau ditanya baca Quran boleh gak? Ya boleh saja. Tapi bayari atau ini problem fikihnya adalah bayar orang untuk baca Quran boleh atau tidak. Tapi kalau bayari orang untuk mengajarkan Quran jelas boleh. Hadisnya dari Bukhari, Nabi mengatakan sebaik-baik upah adalah upah dari mengajarkan kitabullah. Ya. Jadi kalau seseorang mengajarkan Quran dia diupahi boleh. Nabi bahkan menyebut itu sebaik-baik upah. Tapi kalau orang suruh baca Quran kemudian dibayar, ini ulama berselisih pendapat ini boleh atau tidak. Bukan mengajarkan ya baca Quran. Karena itu pada asalnya memang kewajiban masing-masing. Tapi kalau mengajarkan kan tidak tiap orang bisa mengajarkan, sehingga dia berhak dapat upah. Iya, boleh. Itu haknya memang dia mengajarkan ilmu. Lalu bagaimana Ustaz tentang membaca Quran di acara ijab kabul? Iya. Dia baca Quran, nanti dikasih bayar. Iya. Karena itu dia baca Quran. Tapi kan kalau baca Quran tidak boleh, itu mengajar. Saya tidak memutlakan tidak boleh ya, tapi di situ ulama berselisih pendapat. Orang baca Quran dibayar boleh atau tidak, dikasih upah boleh atau tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian tidak. Gitu kan, dengan alasan masing-masing. Tapi tidak mutlak, jadi terlarang, haram itu enggak. Ya. Jadi masih mungkin dengan pendapat lain yang membolehkannya gitu ya. Jadi bisa misalnya masuk dalam pengertian memberi atau memberi hadiah pada seseorang. Hukum asalnya boleh misalnya gitu ya. Jadi bukan sebagai upah. Nah, misalnya dengan sudut pandang yang seperti itu. Tetapi yang melarang menganggap, nah ini bisa menyimpangkan dari niat orang yang baca Al-Quran misalnya. Nah, sehingga cenderung berpendapat untuk tidak memperkenankannya. Jadi di situ tidak ada mutlak terlarang karena memang juga tidak ada dalil yang tegas dalam hal itu. Nah itu sudah. Mungkin begini. Dia membaca Quran, niatnya cari uang. Nah, itu kan jadi profesi dong. Iya. Saya baca Quran, neng aku bayar sini. Atau dia membaca Quran karena memang karena Allah, kan ada dua. Iya. Nah, yang memberi uang ini mungkin yang satu memang niatnya membayar, tapi yang satu lagi mungkin bisa dijelaskan niatnya terima kasih, sodako, terima kasih. Iya. Jadi kan berbeda. Jadi ada dua pelaku yang niatnya beda-beda gitu. Yang mungkin gitu yang terjadi. Kalau niat kan sebetulnya kita nggak bisa menilai. Ya, kita tidak tahu. Ini sudah urusan pribadi dengan Allah. Kalau niatnya, kenapa terjadi seperti itu di kampung saya? Ya. Niatnya supaya
mendoakan orang tua, dianggap soleh lah atau apalah dan gitu sama orang ini. Jadi biasanya keluarga itu bergotong royong nih setelah meninggal untuk membayar mencari orang untuk Kalau dibayar sendiri, ya nggak tahu, tapi itu ada mungkin yang karena sampai tidur di situ dia bikin tenda di situ. Iya. Jadi 3 hari itu dia harus berapa kali datang saya nggak tahu, tapi jelas karena saya lihat tangganya begitu di sana dia bayar kayak gitu. Iya. Bahkan kita yang misalnya orang tua saya itu ya, saya tidak ada 3 harian atau itu jadi pembicaraan uang, itu jadi pembicaraan. Di sana itu seperti itulah. Jadi kita harus cari orang, nanti dikasih tahu. Nah itu yang biasa baca Quran itu juga. mulai baca. Itu tetap saja debatable ya, terus diperdebatkan. Nanti kan akan meluas, misalnya ikut mensolatkan jenazah yuk dibayar, kan gitu juga akhirnya kan. Lah iya. Pada asalnya itu kan amal yang dilakukan oleh masing-masing pribadi ya. Nah, tapi bisa jadi yang memberi itu dalam pengertian ucapan terima kasih kan itu. Seandainya itu tidak diwujudkan dalam bentuk uang tapi barang, makanan, kan sama aja sebetulnya. Matur nuwun nggih niki sekedar kagem matur suwun saking keluarga misalnya kan. Dari sudut pandang itu kan ya boleh saja ungkapan terima kasih dalam berbagai bentuk kan itu. Nah itu yang ya pelakunya harus berhati-hati agar hal-hal yang semestinya ya tidak dominan kepentingan seperti itu. Itu kelihatannya keluarga paham tentang tidak turunan itu loh. Iya. Dan amal itu tadi. Jadi mau bermanfaat. Doa tetangga yang tidak soleh tadi. Tidak ada anak soleh yang udah, karena itu tetangga yang soleh. Kan secara umum kalau banyak orang mendoakan itu berarti yang meninggal punya kontribusi kebaikan. Gak usah diminta pun mereka dengan sukarela akan mendoakan kalau benar-benar orang baik itu. Nah problemnya seringkali begini, sebetulnya orang yang tidak dikenal baik kalau dibiarkan begitu saja orang noseng gelem nggak akhir itu sembayari orang kan gitu. Kalau di kampung saya lagi enggak gitu kan, dia ditanya itu dia ikut wirid enggak, kalau enggak enggak ikut apa wirid. Hah? Ikut apa wirid? Wirid. Sana ada wirid setiap hari Kamis. Oh iya. Ada amalan gitu ya. Yasinan gitu lah. Kalau nggak ikut nggak didoakan gitu. Beda lagi. Nah jadi kalau kita yang nggak ikut wirid tuh pasti sedikit deh. Terus ikut, tapi ikut. Macam kita di sini. Saya di sana kan. Itu masalahnya Itu beda lagi. Orang baik di lingkungan orang baik. Betul. Orang baik di lingkungan preman ya. Nggak ada yang datang. Ya sholatnya dulu mau pada itu. Seperti kisah siapa itu yang meninggal, dia beli malam keluar beli minuman. Oh iya. Terus masuk ke wanita pengacara dibayar tutup pintunya. Nah, itu Ternyata dia orang baik gitu ya. itu orang baik di lingkungan yang tidak baik. Iya. Sehingga dia meninggal di nggak ada Jadi orang tua saya ikut wirid karena kita bisa. Kemudian ketika mereka meninggal, kita anak-anaknya tidak mengizinkan ada 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dan itu anggota wiridnya ngotot, harus nih. Itu hari yakinan. Iya. Hari 1, 3 Jadi hukum tahlilan gimana Pak Ustaz?
Ini enggak di luar daripada ada 3 hari, 7 hari, 4 hari, juga tapi ada tentang haul. Iya. Haul tahunan. Itu karena saya mertua saya kan orang Banten. Iya. Itu sangat kental sekali dengan Tradisi keagamaan itu ya. ada tahlilan, ada kubur, ada haul. Itu gimana itu sebetulnya hukumnya itu? Kalau sudut pandang pendapat yang tidak membolehkan atau tidak mempraktekkan itu sederhana saja. Di masa Nabi, sahabat, tabiin tidak pernah melakukan itu, sudah nggak melakukan gitu. Nah, sedangkan yang mempraktekkan itu sudut pandangnya bagaimana? Apa yang salah dengan mendoakan? Apa yang salah dengan baca Quran? Apa yang salah dengan memanfaatkan momentum meninggalnya seseorang, mengingatkan kebaikan-kebaikan almarhum akan menjadi contoh yang masih hidup? Dari sudut pandang itu kan nggak ada yang salah. Salahnya di mana? Haul itu kan memang mengingatkan kebaikan almarhum, disampaikan pada orang lain, ditambah dengan baca Quran, zikir, kan gitu. Nah, itu yang dalam kaidah fikih itu al aslu sunnah wa kaifa bid'ah. Kalau sudut pandangnya itu pokok amal yang dilakukan itu dilihat dari situ sunnah. Artinya sesuatu yang diajarkan, baca Quran, zikir, kemudian menyampaikan kebaikan orang-orang termasuk yang sudah meninggal dunia, itu jelas sunnah, artinya diperintahkan. Wa kaifa, tapi kalau sudut pandangnya kaifa, teknisnya orang bisa memandang ini bid'ah nih. Ya, karena kok mesti begini, sehingga dilakukan ini, urutannya ini, tampak sebagai bid'ah. Nah, kalau satu amaliyah itu seperti itu, dari satu sudut pandang sunnah pada sudut pandang yang lain itu bid'ah, inilah disebut dengan bid'ah idhofiyah. Nah, bid'ah idhofiyah itu ulama tidak memutlakkan sebagai kesesatan. Ya, dia masuk khilaf bainal ulama, perbedaan di kalangan ulama yang tidak boleh dimutlakan salah, nggak boleh dimutlakan sebagai satu bentuk keharusan. Terus ya diserahkan pada kita masing-masing, dipelajari mana yang dicenderungi, sudah ikuti saja tanpa perlu mencela yang lain. Gitu. Ada 2 sudut masyarakat yang biasa begitu, anak keturunannya tidak melakukan, akhirnya diserang tadi. Nah, itu problem di masyarakatnya sebetulnya. Tapi ada sudut lagi, wah dia itu pelit. Tidak melakukan. Wah, jadi nanti sudah macam-macam kalau di masyarakat itu Pak sudut pandangnya. Nah, kalau ngikuti kemauan banyak orang ya repot nanti. Tapi kalau masyarakat dicerdaskan dengan ilmu, nanti akan bisa bijaksana di dalam beragama, saling menghormati. Kan bisa insyaallah.